Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillahi rabbil alamin alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Salatan wa salaman ala Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam hatamul anbiya wal mursalin al-mab'us rahmatal lil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ala nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Bapak, Ibu dan Saudara, jamaah rahimakumullah. Hari ini kita sudah berada di posisi tanggal 15 bulan 8 tahun 1445 Hijriah, Sya'ban. Berarti kita berada di posisi pertengahan bulan 8, bulan Sya'ban. Dengan demikian setengah bulan lagi ke depan kurang lebih kita mengakhiri bulan Sya'ban dan memasuki bulan Ramadan bulan 9. Karena itu sekalipun masih ada 1 atau 2 kali hari Ahad, tetapi karena ini ada hubungannya dengan persiapan menuju Ramadan, sekaligus pemantapan ilmu pengetahuan kita berkaitan dengan ibadah-ibadah dalam bulan Ramadan, saya akan ungkap beberapa pencerahan atau penyegaran untuk lebih memantapkan dakwah kita kepada tetangga, kepada teman-teman, kepada komunitas. Karena saya berharap materi-materi yang kita dapatkan di Ahad subuh ini, Bapak dan Ibu, saudara-saudara, bukan menjadi sasaran akhir, tapi sasaran antara. Artinya, materi-materi yang didapatkan baik sebagai tambahan ilmu maupun pencerahan penyegaran diharapkan dikembangkan kepada teman-teman sejawat, kepada keluarga di rumah, kepada tetangga, dan lain-lain. Yang saya awali Bapak, Ibu, dan Saudara di surah Al-Baqarah, pastilah apil, surah nomor 2, ayat 187. Allah berfirman di sini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, uhilla lakum lailatas syamir rafathu ila nisaikum. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Ini ayat mengandung berbagai macam materi, substansi. Yang pertama, uhilla lakum lailatam syamir rafathu ila nisaikum. Dihalalkan bagimu untuk menggauli istrimu di malam hari. Allah menjelaskan secara naluri, Tuhan tahu bahwa kalian butuh. Itu substansi pertama. Ada seorang sahabat pernah bertanya, mengadu, kaget dan curhat kepada Nabi, ya Allah, ya Rasulullah, celaka. Kenapa kok kah? Dia bilang, kucium istriku. Nah, kenapa istrimu cium? Nah, susah sekali kok. Dia bilang, iya tapi siang hari, nah bulan puasa. Nabi tidak langsung menjawab, tapi Nabi bertanya, menurut kamu orang berpuasa itu berkumur, batal puasanya enggak? Dia bilang tidak. Dia bilang seperti itu. Jadi perbandingan antara mencium istri di siang hari di bulan Ramadan itu sama dengan berkumur. Hindari, jangan sampai kau tertelan. Jadi maksudnya nampak nugas sinja pagetaran. Nah, jangan kok. Nanti berlanjut Itu. Nah, di malam hari uhilla lakum lailatas syamir rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Allah menjelaskan lebih lanjut, mereka pakaian bagimu dan kamu juga pakaian bagi mereka. Ini biasa saya sampaikan dalam nasihat perkawinan. Seorang istri atau ibu dalam kehidupan rumah tangga keluarga adalah pakaian bagi suaminya.
dalam penjelasan suami istri di sini, pakaian itu menutup aurat. Karena aurat itu aib. Ini yang dianalogikan oleh ulama. Karena pakaian itu berfungsi menutup aurat, maka kelemahan kekurangan suamimu tutup. Dan ini pertama dihubungkan, ditujukan pada ibu, pada istri. Hunna libasul lakum. Jadi kalau ada istri yang membeberkan kelemahan, kekurangan suaminya, kecewa sedikit curhat di Facebook, itu sadar atau tidak menelanjangi suaminya sendiri di hadapan orang lain. Kalau terpaksa kau mengadu pada mertuamu, karena mertuamu yang paling tahu siapa suamimu. Dan itu dilanjutkan, wa antum libasul lahunna. Kamu juga wahai laki-laki sebagai suami adalah pakaian bagi istrimu. Sama fungsinya. Kelemahan kekurangan istri harus ditutup rapat-rapat oleh seorang suami dalam penjelasan dan pencerahan pengembangan ayat ini. Tetapi yang sangat ada hubungannya dengan puasa kita, Bapak Ibu, lanjutannya, wa kulu wasrabu hatta yatabayyana lakumul khaitul abyadu minal khaitil aswadi minal fajri. Coba lihat di jadwal sholat di digital kita. Coba lihat jadwal salat yang dipasang oleh panitia. Coba lihat jadwal salat yang dikeluarkan oleh Kemenak. Jarak antara imsak dengan subuh itu 10 menit. Ini dari mana ilmunya? Nah, Al-Quran mengatakan wakulu, ini kalimat perintah fil amar, wakulu wasrabu, makanlah dan minumlah. Hatta yatabayyana lakumul khaitul abyadu minal khaitil aswadi. Sampai jelas bedanya antara benang hitam benang putih. Minal fajri, masuknya fajar. Jadi yang polar besar sila jarang nganre dan nyari subuh pasang gaing. Makan itu bisa sampai subuh. Karena subuh, fajar itu subuh. Ilmu kita tentang ru'yat, subuh ialah sejak terbitnya fajar di ufuk timur sampai terbitnya matahari. Dan dikatakan hatta yatabayyana lakumul khaitul abyadu minal khaitil aswadi minal fajri, yakni fajar. Bapak Ibu dan saudara-saudara, sekali lagi dalam kondisi darurat, kan biasa masyarakat iya ibu-ibu apalagi tasaring adu ngajimu, tasaring salahmu, masih bisa sepanjang belum azan. Anda tumur telepon aku sama mbak angka kali mengapal lu. Hanya si kongko loki. Dalam kondisi darurat, kenapa kita barusan jaga orang sakit? Tertidur lalu terbangun sudah ngaji. Tertidur lalu terbangun sudah. Sepanjang belum imsak subuh. Imsak itu subuh hakikatnya. Imsak itu fajar itu subuh. Tapi dalam keadaan darurat, Pak. Tapi dalam keadaan normal, sampul mau meni mana mau kok bubu barang nganrek barang tangga kunyah bakat nah baang batal itu sebenarnya karena tinggal 10 menit tinggal kami dapur, tinggal kami rumah meja makan, tinggal kami rumah ke masjid moko karena ada salat sunat 2 rakaat sebelum subuh yang fadilahnya lebih utama dibanding dunia dan isinya itu. Tapi dalam keadaan darurat masih boleh. Kenapa? Ayatnya jelas. Hatta yatabayyana lakumul khaitul abyadu minal khaitil aswadi minal fajri. Ini ada hubungannya dengan niat Bapak Ibu. Kalau puasa wajib berniat sebelum imsak. Adakah berapa puasa wajib? Ada puasa di bulan Ramadan wajib. Puasa di luar bulan suci Ramadan tapi mengganti puasa Ramadan yang tidak dilakukan. Mangkana minkum maridan, siapa di antara kalian sakit, au ala safar atau musafir, faidatum min ayamin uhar. Silahkan berbuka ganti di hari lain. Nah, pengganti ini juga wajib berniat. Sekalipun bukan Ramadan, tapi mengganti puasa bulan Ramadan, wajib berniat sebelum imsak, sebelum fajar, sebelum subuh. Dan puasa wajib yang ketiga, puasa nazar. Adakah nazar di sini? Puasa nazar itu wajib, karena itu wajib juga berniat sebelum imsak, sebelum fajar, sebelum subuh. Maksudnya kalau puasa wajib tidak berniat sebelum imsak, sebelum fajar, sebelum subuh, enggak sah itu puasa.
Di sini hubungannya dengan niat. Jadi Bapak dan Ibu, niat itu yang rukun. Makan sahur itu sunat. Mana pintalu ki bubus na gele ki niat gele asa puasa. Ya. Beda dengan puasa sunat. Puasa sunat, puasa Senin Kamis, puasa Al-Ayamul Bid, ini hari terakhir apa? Ini hari terakhir nih. Ya, puasa-puasa lain yang sunat bisa berniat sekalipun sudah pagi lewat mie subuh sepanjang belum makan belum minum. Ini dalilnya suatu ketika Nabi bertanya pada istrinya, apakan rengamin apa akan renga salah murang? Gila lah kok guys, kayak pilih istilahnya guys. Istrinya mengatakan tidak sekali ya Rasulullah. Alah nak pokok tu puasa mah. Ini Nabi yang paling yang dari pokoknya lah kok itu tidak minta buat-buatmu. Kalau begitu baru berniat Nabi. Kalau gitu puasa mak puasa. Padahal sudah lewat mie subuh pagi nih. Tapi karena belum makan belum minum dan ini puasa sunat, ini menjadi dasar bahwa puasa sunat boleh berniat sekalipun sudah lewat nih sholat subuh. Nah ini ada yang ada kaitannya dengan niat Bapak Ibu. Niat ini saya belum tahu dalilnya Pak Abdullah di tarjih dan referensi agama yang lain. Tetapi saya anjurkan ini masih logika. Berniatlah dengan 3 lapis niat. Malam pertama berniat maki, saya mau puasa ya Tuhan selama sebulan ini. Antisipasi. Jangan sampai kita terbangun, ba'amu. Batal niat. Kenapa? Sudah masuk waktu. Atau yang kedua, lapis keduanya, setiap mau tidur di bulan Ramadan, pasang lagi niat. Ya Allah besok saya mau puasa. Itu juga antisipasi. Lapis ketiganya saat mau makan sahur. Atau dalam sementara makan sahur sebelum imsak. Pasang lagi niat, pencerahan, penyegaran, pembaharuan. Itu niat. Kenapa? Karena wajibnya itu niat di puasa wajib. Lanjutan ayat itu Bapak dan Ibu. Summa atimmus syiyam ilal lail. Kemudian sempurnakan puasamu sampai malam. Sampai malam, bukan sampai jam 6. Maksudnya mana titian lah, mana belum malam, jangkau dulu. Atau boleh jadi sebaliknya. Belum jam 6, tapi sudah malam, sikat nih. Kenapa? Karena ada hadis yang mengatakan sunat mengakhirkan sahur dan mengawalkan berbuka. Ini Pak Panitia harus ada kesepakatan. Hari masih gimana nginjil lakukan nampak hatumu ngak karamu. Hatumu buka maki. Ritongi kalau di masjid kami yang mau azan atau ke Pak Arsal atau Pak Solihin kami pesan bawa air. Begitu masuk waktu minum 1 teguk, 2 teguk, 3 teguk baru azan. Nanti komatnya ditunda. Kenapa? Karena ada tetangga masjid yang tidak televisi tidak jaan Oba Allah kutaknang. Oba Allah tajang. Yang sampai di tepin talu mau kita terak ya gelepik muka kagele langir baang. Makanya azan dulu untuk membantu orang-orang tua yang kemudian hidup dengan sendiri suami istri, tidak punya televisi, tidak punya jam tangan dan tunggu azan. Jadi azan dipercepat begitu masuk waktu atau gele pakai ba mingka ngak ngaraki pengumuman ki hatumu supaya hadis Nabi menganjurkan mengawalkan mingka hatu tompai gele kan apa kala sirina gele piatur kesuk. Ini bahayanya temaga ki buka puasa Pak Ibu. Ini Pak buka puasa jorek bahayana nusi turut nusi pinah-pinahan ki. Oke lah mojaan ritiling narek motok muntah. Rike soto menjorek main kajariang. Norek japa Allah silok laki sok musaron sonjo. Laku tak nangur ngurek ada pihak tu nah. Kau mau gonggor lakunya mangek muntah mu. Ternyata tau bau gigi. Tau bau gigi palsu gele pitoro gigi na sangin la muntah-muntah lah janjang dari laki soto. Bahaya nah itu. Jadi mengawalkan berbuka, menyegerakan. Jadi makan sepotong roti, minum seteguk air, itu sunat. Nah, tunggu jamaah yang di tetangga kita, mungkin mereka berbuka di rumah, tapi ingin juga berjamaah, tunda komatnya. Itu kesepakatan, karena itu teknis. Tapi sunatnya kita dapatkan.
Kenapa dianjurkan mengakhirkan makan sahur? Supaya tidak makin terganggu, tergoda untuk tidur lagi. Nyambung subuh. Itu maksudnya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara rahimakumullah. Jadi niat, kemudian sunat menyegerakan berbuka, mengakhirkan makan sahur. Lalu kemudian tarawih. Kalau Muhammadiyah, ya Pak Abdullah, Muhammadiyah itu saya dulu sebelum dikasih tahu Pak Abdullah, at-tahajjud at-tarahitungi. Setelah saya dapat, ternyata tarawih ini nama lain dari tahajud, nama lain dari salat lail yang khusus dilakukan di awal malam. Dalilnya sama, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatallak, dan pada sebahagian malam maka bertahajudlah. Makanya salat namanya salat malam. Yang pertama salat lail, yang kedua salat tahajud, yang ketiga salat tarawih yang dilakukan khusus di bulan Ramadan, tapi diawalkan waktunya sesudah salat Isya. Tapi di Makassar ada beberapa masjid, masjidnya Muhammadiyah, mereka tarawihnya nanti tengah malam memang. Mengi sambajang manggari, mengi sambajang isa, sambajang sunnah muliangi, tangga bagi pas sampai turut. Tapi jauh pemerintah laksana kalau gini Pak Imam mau batu. Kenapa? Karena kita belum siap mental. Nah, untuk syiarnya kebersamaan dimajukan waktunya sesudah salat Isya. Nah, itu sudah tarawih. Tapi kami tarjih tidak pernah bermaksud menyalahkan pendapat lain. Silakan kalau mau tahajud dengan pendapatnya seperti itu. Cuman di sini Bapak dan Ibu kadang dihubungkan dengan witir. Karena witir beda sambajang penutup, mengitarahe muliangi. Kenapa? Tahajud juga pernah witir salat penutup. Ya. Cuman persoalannya ada dampak sosial yang tidak disadari. Lapinahang anak-anak. Rigara anak-anak yang ngurang muliang ko narek japa witir lagi nyume totowa lampau menjadi kukuki. Malaki. Nak anak-anakku tahu dari gara. Ya. Ada juga yang mengantisipasi itu gelit tua kapinahangang, orang witir dia tidak keluar tapi duduk je. Lapin aja oleh anak-anak, digagar. Cengur walat dalim lagi lepas kumbintel, kenyume totoa. Karena pendapatnya witir itu penutup. Padahal definisi witir itu sholat sunat ganjil. Bilangannya 1, 3 dan seterusnya. Satu kali dilakukan di dalam bulan Ramadan. Tidak harus dalam bulan Ramadan. Saya ulang. Sholat witir itu adalah sholat sunat ganjil. Yang dilaksanakan hanya 1 kali 1 malam. Dan tidak harus dalam bulan Ramadan. Nabi mengatakan siapa yang yakin sholat witirnya bisa dilakukan di akhir malam, lakukan di akhir malam. Tapi siapa yang ragu-ragu, maka witirlah sebelum tidur. Bagaimana prakteknya? Namanya maka witir. Kalau sudah witir, karena ini kan tarawih juga dilaksanakan di tahajud selain sebelum masuk Ramadan. Nah bilangannya itu rakaatnya digabung gitu. Masukna nampak mengki sambajang isa, sambajang sunnah, rawatib. Rakingale salat lail 2 silahkan. Rakingale salat lail 4 silahkan. Tahajud setelah bangun tinggal ditambah menjadi 8. Dapat 2 tinggal tambah 6. Dapat 4 tinggal tambah 4. Dapat 6 tinggal tambah 2. Sudah dapat 8 tinggal witir. Tapi kalau sudah witir sebelum tidur silahkan saja tambah. Yang belum, jangan lagi witir karena sudah witir sebelum tidur. Itu definisinya yang kedua, 1 kali 1 malam. Witir dianjurkan kalau tahu rakaat pertamanya pengumpulna ibu, yang perisik jom al-a'la. Siapa dia al-a'la ibu? Qul a'udzu birabbil a'la, bukan. Sabbihisma rabbikal a'la. Yang kedua, rakaat kedua, Al-Kafirun. Yang ketiga, Al-Ikhlas. Bukan tidak boleh pengumpul marahin, tapi kalau hafal, lebih baik itu yang diambil, karena itu yang dianjurkan Bapak, Ibu. Nah, bilangan tarawihnya sendiri, bilangan tahajudnya sendiri, boleh 2, 2, 2, 2, 3. Tapi kalau Muhammadiyah 4, 4, 3. Cuman 4 ini beda dengan sholat Isya, dengan duhur, dengan asar. Samanya sama-sama 4 rakaat. Tapi bedanya 2. Beda pertamanya, sholat tarawih atau tahajud yang 4 rakaat 1 kali tahiyatnya. Kalau Isya, duhur, asar,
2 kali tahiyat, tahiyat awal, tahiyat akhir. Bedanya yang kedua, yang 4 rakaat itu ngasih pengumpulna. Sedangkan Isya, Duhur dan Asar hanya 2 pengumpulna di rakaat pertama dan rakaat kedua. Bapak, Ibu dan Saudara, lalu kemudian sekalian saja puasa sunat yang berikutnya adalah puasa Syawal. Ritual Idul Fitri besok sudah puasa. Tidak salah, Ji. Tapi sebaiknya jangan dulu. Kenapa? Anjo berasakna ibu gili selesai. Nak lingka-lingka maki. Bayangkan ibu sudah dengan sepenuh cinta, sepenuh hati, nukan imbaja inza tamu lapat tuanaan. Begitu dikatakan, "Mai kira nak mohon maaf puasa mah." Sakitnya tuh di sini. Sekali lagi tidak salah, Ji, tapi tunda untuk silaturahim. Ambil analogi hari tasyrik di Idul Adha. Idul Adha itu 9 Zulhijjah hari Arafah, 10 Zulhijjah Idul Adha, 11, 12, 13 hari tasyrik, haram puasa. Aplikasikan, terapkan ini hari pertama Ramadan, jangan dulu karena memang wajib haram. Hari kedua, hari ketiga, hari keempat sesudah Idul Fitri jangan dulu, nanti di hari keempat baru mulai Syawal. Sekali lagi bukan tidak boleh, tapi jangan dulu untuk silaturahim, persaudaraan, kekeluargaan lebih nyaman. Bapak, Ibu dan Saudara, dalilnya mengatakan man shoma ramadhana wattabahu sittam min Syawal kana kasaumid dahri. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan kemudian diikuti 6 hari di bulan Syawal sama dengan orang yang puasa 1 tahun. Pertanyaannya bagi ibu, lah puasa sunnah Syawal kirolo atau lah nyambai kirolo? Saya tidak pernah jawab seragam ini kalau begini pertanyaannya. Tergantung kondisinya ibu. Kalau bisa mengganti dulu baru puasa Syawal masih cukup 6 hari, lebih utama karena mengganti itu wajib. Sunat, ya Syawal itu sunat, lebih utama wajib daripada sunat. Tapi nalamai kinyambei batu dan bulang. Turi injo tamuna. Lah kipatubu gele bunganna annangal. Lah busum Syawal. Ini perhitungan. Kenapa? Karena mengganti puasa itu banyak waktunya. Boleh di Zulqaidah, boleh di Dzulhijjah, boleh di Syawal dan seterusnya. Jadi kondisinya kembali ke ibu. Kalau aman dia mengganti dulu, baru puasa cukup 6 hari, baru selesai Syawal, lebih utama itu. Karena juga bertanya, dari Pak Rurungan ngistar rusukna. Silahkan kalau bisa, mau diantarai, silahkan. Yang penting masih aman 1 di bulan Syawal itu. Tak ruar-ruar menyesal laki karetuk buaki, lanjut lagi 2 hari berikutnya, silakan. Yang penting 6 hari. Hah? Ya, di bulan Syawal, terima kasih Pak Abdullah karena dikembangkan. Di bulan Syawal bisa, Bapak Ibu, bisa rangkap niatnya 2 bahkan sampai 3. Sepanjang niatnya sama-sama sunat. Sunat Syawal. Sunat karena Senin. Sunat karena al-ayamul bid, bisa rangkap 3. Tapi jangan ditambah sekaligus nyambai main ni karya aja tuh gele tuh akal aja. Enggak boleh digabung dengan puasa penyambai. Yang bisa digabung yang sunat, sunat Syawal, sunat Senin atau Kamis, dan sunat karena salah satu diantaranya 13, 14, 15 bulan Syawal. Boleh dirangkap. Makasih Pak Abdullah karena dikembangkan itu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, oleh karena itu perlu persiapan mental, spiritual, rohani kita menjelang Ramadan ini. Tadi ilmu-ilmunya sudah. Rohani, mental, spiritualnya. Itu sebenarnya menjadi substansi. Kenapa kita tidak anjurkan membaca doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban, wa balikna Ramadan. Itu sebenarnya persiapan rohani, mental, spiritual menuju Ramadan. Tapi sekarang cocoknya Allahumma barik lana fi Sya'ban. Kenapa? Lewat Rajab. Balikna Ramadan. Bapak, Ibu, dan saudara, itu persiapan rohani. Yang kedua, Nabi mengatakan, Aisyah enggak salah. Saya dalam pengalamanku tidak pernah Nabi puasa 1 bulan penuh kecuali di bulan Ramadan. Dan saya
lihat saksikan, Nabi tidak pernah puasa lebih banyak puasa sunatnya dibanding bulan Sya'ban. Jadi tidak ada puasa Sya'ban, puasa di bulan Sya'ban, puasa umum yang diterapkan di bulan Sya'ban. Makanya ada yang puasa al-yaumul bis, hari ini sudah hari ketiga. Ada yang puasa Senin, Kamis sudah 3. Masih ada 4 atau 5 sebelum memasuki Ramadan. Dan Bapak Ibu dan Saudaraku, puasa pengganti ibu. Lapas saja min rantai, ram puasa kalian ran cicilan. Dan juga rinna ibu-ibu biasa lambat tu penempela rosa. Biasa kalian pupusu batu dembulang ruru lunjuk. Ya. Itu ganti puasa. Di samping puasa sunat yang dianjurkan dalam agama kita. Dan yang terakhir Bapak dan Ibu, kalau ini yang menjadi dalil dan dasar, ada doa yang pernah dipanjatkan oleh Jibril, diaminkan oleh Nabi atau sebaliknya. Nabi yang berdoa, diaminkan oleh Jibril. Jibril yang berdoa, ya Allah jangan terima pahala puasanya hambamu yang belum damai antara dia dengan orang tuanya. Jangan terima pahala puasanya hambamu yang belum damai antara dia dengan orang tuanya. Jibril berdoa, Nabi mengaminkan. Ya Allah yang kedua, jangan terima pahala puasanya hambamu yang belum damai antara dia dengan istrinya, antara dia dengan suaminya. Adakah ada? Si sapo ikato si kalabini, mingka para palli, si lakangi koro, kak bombe. Ya Allah, keluarga bagaimana? Jadi ini bukan doa mengada-ada, memang pernah terjadi. Jibril berdoa, Nabi mengaminkannya. Yang ketiga yang banyak. Ya Allah, jangan terima pahala puasanya hambamu yang belum damai dengan sesamanya muslim. Karena itu saling memaafkan harus dilakukan sebelum Ramadan. Selepas sikina kosong-kosong. Itu juga halal bihalal. Nah, daripada sejarah kikina si iman juga pakai gelir tuh jadi kanginjo. Lebih baik tidak ketemu, tidak berjabat tangan, tapi kemudian saling mengikhlaskan, saling memaafkan, mintakan ampun kepada Allah sehingga kita bebas beban rohani, mental, spiritual memasuki Ramadan. Bapak, Ibu, dan Saudaraku, terakhir informasi, kami masih menunggu hasil rapat musyawarah kerja dari majelis dan lembaga di pimpinan wilayah untuk kita terapkan juga di sini. Jadi tertunda-tunda musyawarah kerja kita di PDM karena belum semuanya selesai di provinsi. Saya utus baru beberapa hari yang lalu, hari ini terakhir barangkali Pak Anwar Ahmad Munawar untuk mengikuti pembekalan sebagai instruktur. Ya, lalu terakhir nanti malam itu penutupan MTQ. Ternyata di MTQ juga bukan hanya di olahraga Pak Ibu, sudah banyak pemain bayaran. Banyak putra-putra selayar dibayar orang lain menjadi perwakilan dari kabupaten bahkan provinsi lain. Saya bilang saya tidak menghalangi, tapi ajari mereka mentalnya, jangan terlalu materialistis. Ingat-ingat, mereka dibina dan dibimbing dari siapa? Kalau dari Pemda, orang-orang selayar yang membina, jangan terlalu mengandalkan biaya. Dan itulah yang dipakai oleh Fuja. Fuja itu adalah santri pesantren Babus Salam, bidaannya Pak Bangka. Dia ada di Jawa dengan jadwal yang padat, kita panggil. Harus ikut dalam MTQ tingkat kabupaten, wakil utusan dari salah satu kecamatan. Karena dia bisa menjadi juara di tingkat kabupaten ketika dia ikut di kecamatan untuk MTQ tingkat kabupaten. Itu langkah yang harus kita tempuh agar dia bisa mewakili Selayar untuk tingkat provinsi. Dan itu dilakukan oleh Puja. Yang penting bayarkan saya tiketnya Pak. Kukutak nang LPTQ tidak bantuan hibana. Kukutak nang Bontoharu karena wakil Bontoharu lakbu semua. Kukutak nang Kesara oinran nama mula carita. Jari masuk ku ampar rakim bantu ku tajang. Puja sudah pulang karena jadwalnya padat. Nanti malam baru penutupan, tapi dia dianggalkan karena 5 peserta tilawah laki-laki dan hampir dipastikan dia juara untuk mewakili Selayar di tingkat provinsi di Takalar tanggal 1 bulan Mei yang akan datang. Demikian Bapak Ibu, sadaqallahul azim. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjutkan Rahman. Apakah panitia atau jamaah yang ditunjuk? Kami silakan. Ada sedekah spontan.
Silakan. Kali-kalian aja atau panitia? Panitia, nanti diteruskan. Iya. Diteruskan ke rumahnya orang, bukan rumah tanah. Dari ini Lanjut. Iya. Itu berterusan. Kasih. Iya. Ya, diteruskan kepada 3 jamaah. Baik, Bapak Ibu dan saudara-saudara, demikian acara kita mulai dari tahiyatul masjid, salat berjamaah subuh, lalu tausiah singkat, informasi-informasi, sedekah spontanitas, dilanjutkan dengan kopi morning bagi yang tidak puasa.